Minta kepada empunya tuayan. Renungan diinspirasi dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai dengan 12. Pada waktu itu, Tuhan menunjuk 72 murid. Ia mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Berkatalah ia kepada mereka, "Tuayan banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Sebab itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja ke tuayan itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kalian seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, maka salammu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kalian masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, Kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jika kalian masuk ke dalam sebuah kota dan tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, 'Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu.' Tetapi ketahuilah ini, Kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil hari ini merupakan awal pelayanan Yesus dalam perjalanan terakhir ke Yerusalem. Yesus mengutus 72 murid berdua-dua mendahuluinya ke kota-kota dan tempat yang akan dikunjunginya. Dalam perikop ini, Yesus memberikan banyak pedoman bagi murid-murid dalam perutusan kali ini. Yesus mengatakan bahwa tuayan banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Murid-murid diajarkannya untuk meminta kepada Tuan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Dari ajaran Yesus ini, saya teringat akan pengalaman pelayanan saya waktu mengurus website paroki. Awalnya kami adalah 5 orang dari berbagai latar belakang keahlian IT. Kami bersemangat untuk melayani Tuhan dengan mengelola website gereja. Apa daya, dalam beberapa bulan berjalan, kami hanya tinggal berdua, ketua dan saya. Kami menjalaninya selama 5 tahun.
Pada akhirnya, tersisa saya sendiri karena sang ketua pindah paroki. Saya kemudian menjadi ketua sendiri, tidak punya anggota. Hanya bisa berdoa dan berharap Tuhan mengirimkan anggota-anggota lain sehingga terbentuk tim yang bagus untuk mengelola website gereja. Orang pertama yang dikirimkan Tuhan untuk menjadi anggota tim adalah seorang teman lama. Kami bertemu kembali saat sedang makan ketoprak di pinggir jalan. Puji Tuhan, teman saya ini keterampilan IT-nya bisa diandalkan dan mau bergabung mengelola website paroki. Kemudian satu persatu kami mendapat anggota tim baru. Ada yang penulis, ada yang pintar desain, pula sehingga kami bisa mengelola media sosial juga. Hingga akhir masa kepengurusan, ada 10 orang aktif terlibat. Menurut saya ini adalah wow. Saya bukan orang yang pintar bicara, tetapi kok bisa memiliki tim yang besar? Saya percaya mereka adalah pekerja-pekerja yang dikirim Tuhan karena tuaian memang banyak. Saya tinggal meminta, maka Tuhan pun mengirimkan mereka untuk menggarap tuaian yang Tuhan percayakan kepada kami. Ladang yang Tuhan percayakan kepada Anda mungkin berbeda dengan ladang saya, tetapi ajaran Tuhan adalah sama untuk kita. Mintalah, maka Tuhan akan mengirimkan pekerja-pekerjanya. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas perhatian-Mu pada pelayanan kami. Kami percaya karena Engkau pemilik tuaian, maka Engkau akan mengirimkan pekerja-pekerja-Mu. Amin.